Yo, what up gengs, balik lagi sama gua, Agung Chan. So, di video kali ini, kita bakal membahas sebuah misteri dari sebuah tempat yang bernama benua Antartika. Dan katanya, di Antartika ini masih banyak banget nih misteri yang belum terpecahkan di balik dinding esnya yang tebal yang menyelimuti benua satu ini. Nah, bagi kalian yang penasaran sama misteri yang bakal kita bahas kali ini, jangan lupa terlebih dulu tinggalkan like, subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-temannya, biar gue bakal update terus mengenai misteri-misteri yang belum terpecahkan lainnya. So, kalau udah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Let's jump into it. So, tentang misteri di Antartika ini, gue udah kumpulin beberapa misteri yang menurut gue paling menarik dan paling mencolok di antara misteri yang lainnya. So, gue udah rangkum biar kalian mudah memahaminya, gengs. Nah, misteri yang pertama. Danau bawah tanah. So, danau bawah tanah ini adalah merupakan salah satu penelitian para ilmuwan di Antartika itu loh, gengs. Nah, kalian tuh pastinya membayangkan tentang Antartika itu adalah sebuah tempat yang diselimuti sama es-es yang tebal. Nah, tapi pertanyaannya di sini, kenapa di antara es-es yang tebal itu ada sebuah danau yang bisa mengalir bebas di bawah es tersebut? Dan para peneliti ini menemukan danau bawah tanah ini di bawah es yang tebal kurang lebih 3 km. Dan danau ini tuh ditemuin oleh para peneliti atau para ilmuwan menggunakan sebuah alat berupa radar. Dan radar ini melacak keberadaan danau-danau yang berada di Antartika itu sendiri. Nah, dari hasil pelacakan dari radar tersebut, ketemulah 400 kurang lebih danau yang berada di Antartika itu. Nah, para ilmuwan itu meyakini bahwa danau ini sendiri terbentuk karena proses dari terpecahnya Antartika dari Gondwanalen. Nah, jadi Gondwanalen ini adalah sebuah benua kuno atau induknya dari benua yang kemudian dia terpecah belah dan ya jadilah benua-benua seperti yang ada saat sekarang ini. Nah, yang menarik dari penemuan ini adalah danau ini tuh nggak membeku sama sekali. Sekalipun ia itu terletak di bawah es yang tebalnya bener-bener tebal, setebal 3 km. Tapi kok bisa danau di bawah es yang setebal itu nggak ngebeku sama sekali? Nah, gimana menurut kalian, gengs? Jangan lupa komen di bawah. So, sebuah danau yang bernama Vostok ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia pada tahun 1990-an. Nah, jadi danau Vostok ini terletak di bawah sebuah lapisan es setebal 3,5 km. Dan danau Vostok ini diklaim sebagai danau terbesar di Antartika ini. Dan akhirnya, para peneliti ini tuh menggali lubang yang sangat dalam di tempat danau ini berada, yang bertujuan untuk meneliti atau mengambil sampel dari danau ini. Nah, dari salah satu sampel, didapatkanlah hasil bahwa airnya itu bersuhu minus 3 derajat Celcius. Meskipun danau ini tuh ketutup sama lapisan es selama 10-20 juta tahun lamanya. Dan perlu kalian ketahui nih, gengs, bahwa di Antartika itu suhu rata-rata di sana itu adalah minus 10 derajat Celcius di pesisirnya, sedangkan minus 60 derajat Celcius di pedalamannya. Nah, kebayangkan sama kalian, gimana danau tersebut bisa gak beku sama sekali walaupun udah ketutup nih sama lapisan es yang udah nutupin danau tersebut puluh juta tahun lamanya. Dan harusnya danau ini tuh ikut membeku bersama dengan lapisan es yang berada di sana karena cuaca yang ekstrim, minus 10 di pesisirnya dan minus 60 di pedalamannya. Tapi kenapa danau ini tuh nggak membeku? Nah, ini membuktikan bahwa alam itu nggak terprediksi. Oke, misteri yang kedua. Fosil purba dan hutan hujan. So, ada sebuah teori loh, gengs, yang mengatakan gini. Jadi, dahulunya Antartika itu adalah sebuah hutan hujan yang bercuacakan tropis. Antartika itu dulunya adalah sebuah wilayah yang hangat dengan hutan hujan. Dan diyakini ada peradaban di daerah atau di wilayah ini. Sebelum mengalami transformasi selama jutaan tahun
dan menjadikan Antartika yang dahulunya daratan yang hangat menjadi gurun es yang membeku. Nah, teori ini tuh terus berkembang karena adanya penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para peneliti. Nah, jadi penemuannya itu seperti fosil kayu yang memperkuat kalau dulunya itu memang ada hutan tropis di Antartika ini sendiri. Dan bahkan juga penemuan jejak dedaunan yang seolah membuktikan bahwa di sana memang ada hutan hujan di Antartika. Dan para ilmuwan pun juga udah nemuin fosil-fosil hewan purba yang udah lama punah di Antartika ini. Ya, kayak dinosaurus dan lain-lainnya. Dan di antara penemuan fosil hewan-hewan purba tersebut, ada sebuah penemuan fosil yang mempunyai spesies kumbang yang diyakini spesies itu udah hidup sekitar 10 hingga 20 juta tahunan yang lalu. Dan spesies itu hidup di iklim yang lebih hangat loh gengs. Nah, dari penemuan-penemuan itulah orang menjadi yakin bahwa dahulunya Antartika ini adalah hutan hujan tropis yang mempunyai iklim yang hangat. Tapi ini tuh masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan di dunia loh gengs. Dan masih menjadi misteri tentunya. Terlebih lagi tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Maksud gua, gimana yang dulunya hutan hujan tropis yang beriklimkan hangat bisa berubah menjadi gurun es yang sangat luas yang begitu dinginnya saat sekarang ini. Gimana menurut kalian, gengs? Next, misteri yang ketiga, es bernyanyi. So, misteri yang satu ini tuh lumayan menarik menurut gua karena kalian kebayang gak sih kalau ada sebuah lapisan es nih bisa ngeluarin sebuah melodi yang membentuk sebuah instrumen musik. Nah, jadi lapisan es ini bernama Ross Ice Shelf dan merupakan lapisan es terbesar di Antartika ini yang mempunyai ketebalan ratusan meter dan meliputi area seluas 500.000 km persegi loh gengs. Nah, jadi penemuan lapisan es yang bernama Ross Ice Shelf yang mengeluarkan nada berupa musik ini. Hal ini baru-baru aja ditemukan oleh para ilmuwan loh gengs. Nah, jadi para ilmuwan ini sangat penasaran dengan apa yang menyebabkan lapisan es ini bisa mengeluarkan suara yang seolah-olah sedang melantunkan sebuah lagu. Nah, setelah diteliti, ternyata melodi-melodi aneh ini terjadi karena angin yang tertiup di permukaan bukit-bukit salju yang berada di sana. Angin tersebut nyiptain getaran di permukaannya dan mengeluarkan nada seismik secara non-stop. Nah, jadi gengs, melodi yang dikeluarkan sama lapisan es ini tuh gak bisa didengar sama telinganya manusia. Karena suara yang dihasilkan dari lapisan itu adalah berupa nada seismik. Dan satu-satunya cara untuk mendengarkan suara tersebut hanya menggunakan alat yang bernama sensor seismik. Nah, jadi setelah diteliti menggunakan alat yang bernama sensor seismik ini, terdengar suara dari lapisan es ini berupa melodi yang sedih. Dan hal itu ditemukan secara nggak sengaja sama salah satu peneliti di sana. Dan setelah mempelajari hal-hal tersebut, atau mempelajari perilaku dari lapisan es Ross Ice Shelf ini, para peneliti berkesimpulan bahwa nada seismik yang dihasilkan oleh lapisan es ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk memantau keadaan lapisan es ini. Sekiranya nanti es ini akan runtuh atau kestabilannya mulai berkurang, yang pastinya akan menyebabkan bencana di dunia kita ini. Namun, misteri-misteri masih meliputi lapisan es Ross Ice Shelf ini. Tempat yang sangat susah untuk dijangkau dan keadaan lingkungan yang sama sekali tidak bisa untuk dikunjungi dan didiami, membuat tempat ini masih diselimuti dengan misteri-misteri. Next, misteri yang keempat, air terjun darah. Nah, kenapa nama misteri yang satu ini rada-rada serem ya? Nah, coba kalian lihat beberapa gambar yang gue tunjukin ini. Nah, ini adalah gambar dari air terjun darah di Antartika. Warnanya yang merah pekat seolah benar-benar ngasih lihat kita bahwa ini adalah aliran darah yang mengalir di air terjun ini. Nah, jadi gengs, lokasi dari air terjun darah ini terletak di salah satu kawasan Antartika, yang dimana kawasan ini tuh terkenal dengan satu-satunya tempat yang kering di Antartika. Dan nama tempat ini adalah Lembah Kering McMurdo. Nah, jadi para ilmuwan juga udah meneliti tentang fenomena aneh yang satu ini loh, gengs. Nah, mereka tuh bilang bahwa air terjun yang terlihat seolah seperti semburan darah dari luka di lapisan es
ini tuh dulunya adalah sebuah danau asin yang kini udah terputus dari atmosfer akibat terbentuknya gletser di atas danau tersebut. Dan airnya sendiri dari air terjun darah ini terawetkan 400 meter di bawah permukaan dan menjadi asin seiring waktu berjalan. Dan malahan pada saat sekarang ini udah 3 kali lebih asin rasanya daripada air laut sendiri loh gengs. Dan bahkan gak bisa membeku sama sekali. Nah, jadi air asin dari air terjun darah ini kaya akan zat besi dan gak mengandung oksigen dan cahaya matahari sama sekali. Dan saat air yang kaya akan zat besi meresap melalui sebuah celah di gletser dan bersentuhan dengan udara, zat besi tadi bakal teroksidasi dan menjadi berkarat. Nah, dari proses itulah air tersebut berubah warnanya menjadi merah tua atau seperti darah. Dan untuk melihat air terjun darah ini, kalian tuh hanya bisa mengaksesnya melalui kendaraan seperti helikopter atau kapal pesiar yang mengunjungi lautan yang bernama Ross. Nah, kalau kalian tertarik untuk berkunjung ke air terjun darah ini, silahkan komen di bawah, gengs. Misteri yang terakhir. Nah, kalian semua pasti udah pernah ngelihat penampakan ini di beranda sosmed kalian semua. Nah, benar, ini adalah penampakan dari UFO atau kendaraan dari sebuah makhluk asing dari luar angkasa yang bernama alien. So, di Antartika, para ilmuwan banyak menemukan hal-hal yang gak bisa dijelaskan dengan akal logika dan bahkan dengan ilmu pengetahuan yang ada saat sekarang ini. Karena katanya loh gengs, pernah ditemukan sebuah tengkorak panjang, piramida aneh, dan bahkan pesawat luar angkasa milik alien. Dan dari situlah orang banyak meyakini dan percaya bahwa dahulunya Antartika ini pernah menjadi rumah bagi entitas yang gak pernah kita ketemui sebelumnya. Dan di Antartika ini sendiri, sering dilaporkan bahwa banyaknya penampakan UFO yang ditangkap sama Google Earth setiap tahunnya loh gengs. Ya, tapi tetap aja masih diragukan kebenaran tentang penampakan dari UFO ini. Tapi tetap aja banyak yang percaya bahwa ini adalah sebuah bukti kalau dulunya itu memang ada sebuah entitas yang pernah menghuni tempat yang penuh misteri ini. Nah, terus nih, kalian pasti udah pernah dengar tentang yang namanya Nazi. Nah, jadi gengs, Antartika ini tuh disebut-sebut sebagai tempat persembunyian dari seorang pemimpin Nazi pada masa Perang Dunia yang Kedua yang bernama Adolf Hitler. Nah, kalian pasti semua udah tahu tentang Adolf Hitler ini, gimana kekejamannya, ya pokoknya kalian udah pasti tahu lah. Nah, banyak yang mengatakan bahwa dia tuh bersembunyi setelah Perang Dunia Kedua. Dia bersembunyi ke Antartika, atau dengan kata lain, dia melarikan diri untuk mengumpulkan segala persiapan perang ke depannya. Nah, itu adalah teori yang terus berkembang di sosial media kita saat sekarang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa Hitler itu dikatakan lari ke Antartika? Nah, jadi dahulunya, Hitler itu merupakan seorang yang tertarik dengan ilmu gaib. Dan dia juga merupakan seorang yang visioner. Nah, jadi dia penasaran dengan tempat-tempat yang belum terjamah seperti Antartika. Dan dia pergilah ke tempat itu. Dan Jerman pun juga dahulunya mendirikan sebuah stasiun di Antartika yang bertujuan untuk menguasai sebuah daerah yang bernama Swabia Baru, dan juga untuk mengumpulkan bahan-bahan baku atau resource yang gak bisa ditemukan di tempat lain selain di Antartika. Dan katanya Hitler itu masih hidup sampai sekarang dan masih bersembunyi di balik tembok besarnya benua Antartika. Nah, gimana menurut kalian gengs? Apakah benar Adolf Hitler ini masih hidup dan bersembunyi di Antartika? Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Benua putih besar satu ini benar-benar sebuah benua yang penuh misteri dan paling membingungkan dan gak bisa dijelaskan dengan logika kita. Karena para ilmuwan masih belum bisa mengungkap semua rahasia dari benua yang penuh misteri ini. Inilah Antartika. So, di akhir gua mau ngasih lihat ke kalian sebuah video yang dimana di dalam video tersebut memperlihatkan ada seorang komandan militer yang lagi diwawancara, dan dia memberikan statement singkatnya, dan beliau bilang di dalam statement singkatnya bahwa dia menemukan sebuah wilayah yang luasnya itu seluas Amerika Serikat di balik tembok es raksasanya Antartika. So, simak videonya ini. Issues of the hour.
Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. We've found enough of coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Nah, gimana menurut kalian tentang video yang barusan, gengs? So, the time's up. Segitu dulu aja tentang pembahasan beberapa misteri yang meliputi benua Antartika ini. So, sebenarnya masih banyak lagi misteri-misteri yang masih belum gue ungkap kepada kalian semua. So, jika menurut kalian misteri yang gue sampaikan kali ini menghibur kalian semua, silahkan tinggalkan like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau dengar tentang misteri-misteri lainnya, silahkan komen di bawah. So, gua Agung, gua pamit, and cheerio.